ngobrolin soal disrupsi digital nih, apalagi di masa pandemi kayak gini ya, teman-teman. Itu kan adalah satu hal yang mau nggak mau tuh harus kita hadapin gitu, inevitable gitu. Kayak mau nggak mau ya kita memang harus menghadapi itu. Dan juga ini sifatnya udah bukan lokal lagi, tapi bahkan sudah sampai mengglobal gitu. Dan ada satu hal penting yang harus menjadi dasar ketika kita mau bertahan di kondisi yang kayak sekarang gini nih, teman-teman entrepreneur. Jadi pemahaman yang baik yaitu tentang pengelolaan data atau data science for social good serta kemampuan mengembangkan digital menjadi kebutuhan mutlak. Nah, ini tuh juga guna untuk menyiapkan infrastruktur bisnis dari hulu ke hilir. Jadi nggak cuma dari produsennya aja terus nanti tiba-tiba putus di tengah jalan, tapi gimana sih caranya untuk punya manajemen data itu dari hulu ke hilir, jadi dari produsen hingga nanti sampai ke tangan konsumen, seperti itu teman-teman. Nah, jadi inilah yang perlu kita pelajari. Kita harus berproses juga untuk menjalin networking atau juga jejaring yang ini nanti juga pastinya melengkapi persiapan dari hulu ke hilir tersebut, teman-teman. Nah, dalam rangka memberikan dukungan terhadap kebutuhan mutlak ini, pada malam hari ini PT Gama Inovasi Berdikari kembali hadir nih untuk mengadakan webinar ini yang mungkin lebih seru kalau kita sebut sharing session kali ya. Ya, jadi dengan judul atau nama besar webinar series Be Qualified and Ready to Compete. Nah, jadi gimana sih caranya kita untuk mempersiapkan diri supaya kita terkualifikasi nih, jadi ready to compete juga. Jadi gimana caranya kita untuk tetap bersaing di masa yang seperti ini, apalagi sekarang yang punya bisnis tuh bisa dikatakan gak cuma 1-2 orang gitu teman-teman, tapi juga banyak. Dan gimana caranya kita berkompetisi secara sehat dan kita menjadi salah satu pebisnis yang juga terkualifikasi untuk menjalankan bisnis kita tersebut. Nah, malam hari ini nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama para pembicara kita. Nanti Laras juga bakal temenin di sesi tanya jawab untuk kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut juga. Nah, terus juga pada kesempatan malam hari ini Laras mau menyampaikan juga nih, karena tadi judul besarnya adalah webinar series. Jadi ini mungkin bisa disebut dengan awalannya gitu ya, karena nanti juga akan ada webinar-webinar selanjutnya pastinya dengan topik dan juga pembicara yang gak kalah seru. Tapi kalau yang malam hari ini aku bisa bilang sih seru banget nih teman-teman ya. Jadi untuk sekedar menyampaikan sedikit background dan juga sebenarnya kenapa sih GIB ini mengadakan webinar pada malam hari ini. Jadi teman-teman, GIB ini bergandengan tangan nih sama Kementerian Koperasi dan juga UKM Republik Indonesia untuk mengadakan webinar pada malam hari ini, sharing session ya. Tujuannya itu pasti juga untuk membantu teman-teman pebisnis muda supaya punya awareness yang lebih sejauh mana progres langkah bisnis yang sudah teman-teman jalanin gitu. Jadi mungkin ada yang sekarang baru aja memulai bisnis, terus atau bahkan baru berencana untuk memulai bisnis, nggak masalah. Nanti kita bisa nih di sini kayak ukur bareng-bareng. Sebenarnya kesiapannya teman-teman udah sampai mana sih? Terus kira-kira apa aja nih yang perlu diperbaikin atau apa aja nih yang perlu dipersiapkan lagi gitu ya teman-teman. Nah, terus juga yang kedua, ini para pebisnis juga memiliki pemahaman tentang rantai pasok. Nah, ini rantai pasok ini kalau di bahasa Inggris supply chain ya. Nah, ini yang mungkin lebih common gitu bahasanya. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan adalah rantai pasok ini ya teman-teman. Nah, terus memiliki pemahaman tentang rantai pasok global dan juga memiliki kesiapan untuk memperluas network. Nah, ini yang paling penting, network dari hulu ke hilir. Jadi nanti untuk teman-teman yang punya pertanyaan, Laras minta jangan malu-malu, langsung nanya aja karena itu juga bagian dari networking kan. Siapa tahu nanti juga teman-teman mau dibimbing lebih lanjut sama GIB atau mungkin bahkan bisa ketemu sama sesama pebisnis di comment section di chatnya. Jadi bisa saling sharing-sharing juga ke depannya. Jadi mari kita sama-sama nge-build networking ya malam hari ini teman-teman. Terus habis itu juga harapannya dengan adanya webinar ini, para pebisnis nanti dapat memahami, menyiapkan, dan juga menerapkan data management serta digitalisasi yang baik untuk memperluas network. Nah, ini nih yang penting teman-teman. Karena untuk tadi seperti yang udah Laras bilang bahwa di masa seperti sekarang ini, di mana
semuanya mungkin sudah serba digital, di mana semuanya mau nggak mau kita harus menghadapi disrupsi-disrupsi ini gitu. Caranya untuk bertahan adalah juga dengan kita menyesuaikan, kita juga turut berkembang, kita berproses dan juga berinovasi gitu teman-teman. Terus juga pada kesempatan malam hari ini kami juga memberikan kesempatan untuk scaling up proses bisnis dari teman-teman ini. Jadi nanti silahkan boleh ditanyakan sesuai yang Laras bilang tadi, coba diukur dari apa yang sudah nanti disampaikan sama para pembicara kita malam hari ini dengan apa yang sudah dijalani oleh teman-teman sekalian ya. Nah, terus juga nanti pada puncaknya akan ada kick off webinar untuk membahas materi pertama kita, yaitu mengetahui pemahaman tentang pentingnya pengelolaan dan juga optimalisasi data untuk bisnis dengan narasumber yang pastinya juga expertise lah di bidangnya ya. Nah, nanti untuk kick off pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Nayoko Wicaksono, selaku co-founder at Algoritma Data Science School Commissioner, venture partner, advisor, investor for some emerging startups, dan juga managing director for a member of Group Company. Nah, terus juga acara ini tuh seperti Res bilang tadi digawangi sama Gama Inovasi Berdikari yang juga menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Nah, kalau Laras boleh sampaikan sedikit nih profilnya Gama Inovasi Berdikari atau yang singkatnya disebut dengan GIB ya teman-teman. Jadi PT Gama Inovasi Berdikari ini tuh adalah perusahaan berbasis universitas. Nah, yang ditunjuk untuk mengakselerasi para startup melalui program mentoring secara intensif berupa pemberian edukasi, bimbingan, bahkan tentang pendanaan. Jadi kalau teman-teman mungkin sedang memulai, nah ini bisa nih belajar atau nanti bisa dinaungi sama GIB. Dan GIB ini dibentuk sebagai perusahaan akselerator bagi startup yang berasal dari Sivitas Akademika UGM. Nah, jadi beruntung nih kalau teman-teman ada yang berasal dari UGM, di malam hari ini udah sejalur banget, nanti bisa mendapatkan bantuan ya atau jalan pintas dari GIB ya, nggak jalan pintas juga sih, cuman kayak dapat lebih mendapatkan ilmu yang lebih direct aja gitu dari GIB ya teman-teman. Terus habis itu nanti pokoknya segala macam ide-ide kreatif, hasil penelitian oleh dosen maupun mahasiswa ini bisa teraplikasi dan juga membawa manfaat dan akhirnya menjadi solusi yang nyata bagi Indonesia. Jadi beruntungnya nih teman-teman Sivitas Akademika UGM yang bergabung di malam hari ini ya. Terus juga layanan yang diberikan oleh GIB ini ada beragam juga teman-teman. Jadi ada mentoring, ada juga capital atau access to capital, ada capacity building, dan juga facility, infrastructure, dan juga connection. Nah, jadi untuk teman-teman yang sedang membutuhkan bantuan di bidang-bidang tersebut, boleh banget langsung hubungi GIB. Nanti Laras juga akan sampaikan untuk kayak gimana sih caranya dan step-step apa yang perlu dilakukan teman-teman. Pokoknya jangan leave meeting sampai akhir acara ya. Nah, terus juga ngomongin soal tadi ya, supply chain dan juga supply chain management itu pada dasarnya kan merupakan sistem yang terintegrasi gitu ya dalam proses persiapan dan juga penyampaian produk kepada konsumen. Jadi nggak cuma semata-mata kita memproduksi barang, tapi nanti begitu sampai konsumen barangnya kayak gimana gitu, kayak tidak terjamin kualitasnya dan tidak terjamin untuk manajemen datanya gitu teman-teman. Oleh karena itu di malam hari ini seperti yang Laras bilang dan sudah kasih clue dari awal bahwa kita punya 3 pembicara yang keren-keren. Yang pertama ada Bapak Ari Anindya Hartika selaku Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Selamat malam Bapak. Kemudian ada Bapak Sangkampiang Wirawan selaku Sekretaris Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi Universitas Gadjah Mada. Selamat malam. Kemudian nanti juga yang akan memberikan kick off pada malam hari ini, selamat malam kepada Bapak Nayoko Wicaksono selaku co-founder at Algoritma Data Science School Commissioner. Nah, itu tadi pembicara kita yang akan memberikan materi di malam hari ini ya teman-teman. Tapi sebelum kita mulai webinarnya, Laras mau menyampaikan sedikit yang harus dilakukan sama teman-teman peserta webinar di malam hari ini. Yang pertama, Laras minta tolong untuk mungkin bisa diganti dulu nih nama akun Zoom-nya yang ditampilkan di display, bisa digunakan nama lengkapnya teman-teman aja, biar nanti supaya lebih mudah ketika kita mencari pertanyaan dan juga mengkoordinir untuk absensinya. Kemudian untuk teman-teman entrepreneur, kami mohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau boleh di-mute dulu untuk fitur mikrofonnya teman-teman.
Kemudian nanti juga untuk teman-teman yang sudah tergabung di malam hari ini, saya lihat sih kayak makin nambah aja nih, makin banyak aja ya. Kami minta untuk bisa mengisi link absensi yang nanti bakalan dikasih di chat Zoom, jadi boleh standby di kolom chat Zoom aja teman-teman, nanti link absensinya akan diberikan di situ. Kemudian saat webinar berlangsung, teman-teman akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber melalui fitur room chat. Jadi dimohon nanti untuk teman-teman tidak usah menggunakan fitur raise hand, tapi boleh dimaksimalkan saja di kolom chatnya ya. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya boleh di situ. Nanti Raras akan bantu juga untuk koordinir. Kemudian yang terakhir untuk e-sertifikat nanti akan dikirimkan melalui email maksimal 7 hari setelah pelaksanaan webinar. Jadi kepada teman-teman yang join di malam hari ini, Raras minta tolong juga untuk di double check alamat emailnya. Jadi ketika nanti dikirimkan e-sertifikat tidak ada trouble atau tidak ada masalah yang berarti gitu ya teman-teman. Oke, kalau gitu itu tadi untuk rules webinarnya. Habis ini Raras juga akan mempersilahkan kepada para pembicara kita pada malam hari ini untuk memaparkan materi dan juga untuk memberikan sambutan-sambutannya. Jadi untuk teman-teman dimohon untuk mempersiapkan diri juga nih, boleh sambil coret-coret atau mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditanyakan, tapi untuk sesi tanya jawab nanti akan ada di akhir acara ya. Jadi ketika pemateri kita sudah menyampaikan materi, baru kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Begitu teman-teman. Nah, untuk acara yang selanjutnya nih, karena tadi Rara sudah membacakan untuk profil pembicara kita dan juga untuk rules dari webinar pada malam hari ini, langsung saja kalau begitu teman-teman, kita akan mendengarkan sambutan awal nih, supaya lebih resmi dibuka webinar pada malam hari ini ya. Jadi Raras akan mempersilahkan kepada Bapak Ari Anindya Hartika selaku Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia untuk memberikan sambutan pada malam hari ini. Saya persilahkan Bapak. Silakan, terima kasih Mbak Raras. Apakah suara saya terdengar? Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Sang Kombiang Wirawan, Sekretaris Direktorat Pengembangan Usaha, Pengembangan Usaha dan Inkubasi Universitas Gadjah Mada, kemudian yang saya hormati Ibu Rida Aziza, Direktur Utama PT GIB, Tema Inovasi Berdikari, kemudian Pak Nayoko Wicaksono, dan juga Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang hadir dan mengikuti acara webinar series pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Pada malam hari ini perkenankan kami menyampaikan bahwa kami dari Kementerian Koperasi dan UKM sangat mengapresiasi dan sangat mendukung apa yang dilakukan pada malam hari ini, yaitu adanya acara webinar series Go Further, Be Qualified and Ready to Compete ini. Kami mengucapkan terima kasih dan menyambut baik acara ini dan juga berharap semoga acara ini dapat memberikan semangat dan dorongan positif bagi teman-teman para pelaku UMKM, termasuk di dalamnya startup, dan untuk terus berusaha berproduksi dan juga berkreasi, menciptakan hal-hal baru, serta membangun kesadaran berwirausaha, sehingga akan nantinya mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dan terus mendorong perbaikan kesejahteraan di Indonesia. Memang pandemi COVID-19 saat ini itu menghadirkan banyak dampak dan tantangan bagi kita di sektor kesehatan dan tentu saja juga di sektor ekonomi.
Hari ini kita terus mendengar banyak contoh kasus UMKM yang beradaptasi dan juga berinovasi dapat bangkit dan pulih dari dampak pandemi. Namun kebutuhan lapangan kerja baru bagi masyarakat dan perbaikan kesejahteraan sangatlah tetap menjadi krusial. Dan disinilah peran dari wirausaha ataupun startup yang memang dibutuhkan. Saat ini UMKM itu mendominasi terhadap postur dari pelaku usaha, yaitu sebesar 60 juta unit. Penyerapan tenaga kerja juga terhadap total tenaga kerja adalah 97%, kemudian juga kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 61%. Namun untuk rasio dari kewirausahaan kita, negara Indonesia ini masih sangat rendah. Nah, melihat proporsi dan peran UMKM dalam perekonomian nasional, maka perlu peningkatan kerja yang terpadu, harmoni, dan sinergi antar kementerian lembaga dan juga para pemangku kepentingan ataupun stakeholder untuk penciptaan wirausaha muda atau startup yang inovatif, berkelanjutan, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dari 64 juta pelaku UMKM ini yang berhasil naik kelas itu masih sangat kecil ya, relatif kecil. Baru persentase saat ini persentase jumlah wirausahawan di Indonesia baru mencapai 3,47%. Dengan persentase tersebut membuat peringkat negara kita tertinggal jauh dari sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan kalau kita lihat di negara-negara tetangga seperti Singapura itu sudah mencapai 8,5%, bahkan Malaysia yang saat ini mampu mencatatkan tingkat kewirausahaannya di level 4,5%. Begitu juga dengan Thailand yang juga berhasil mendongkrak tingkat kewirausahaannya, tidak beda jauh dengan Malaysia, sekitar di atas 4%. Pemerintah, termasuk kami dari Kementerian Koperasi dan UKM, juga sangat menaruh perhatian yang serius terhadap upaya peningkatan jumlah kewirausahaan ataupun entrepreneurship di Indonesia. Saat ini tengah disusun regulasi rancangan peraturan Presiden mengenai pengembangan kewirausahaan nasional sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dan juga peraturan pemerintah terkait nomor 7 tahun 2021 terkait kemudahan pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang diharapkan mampu dijadikan pendorong untuk terciptanya wirausaha baru. Bapak dan Ibu yang saya hormati, transformasi agar UKM kita hadir dalam rantai pasok juga merupakan salah satu fokus program Kementerian Koperasi dan UKM. Saat ini keterlibatan rasio produk UMKM dalam rantai nilai global itu masih rendah, sekitar 6,3%, jauh di bawah negara-negara tetangga kita, Malaysia yang 46,2%, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kemudian kontribusi ekspor kita juga masih di angka 14%, juga masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Jepang 54%, Tiongkok 70%, yang memang UMKM-nya aktif berpartisipasi dalam rantai pasok industri dan global. Nah, kemudian kondisi ini juga diperkuat dengan tantangan akibat pandemi yang memaksa kita semua untuk terus harus berinovasi, mengambil langkah yang beda dalam meningkatkan produktivitas ekonomi rakyat serta mengembangkan UMKM, para pahlawan ekonomi bangsa. Baru-baru ini juga Bank Dunia memberikan rekomendasi agar Indonesia menciptakan pekerjaan kelas menengah dengan 3 strategi yang terintegrasi, yaitu peningkatan pertumbuhan produktivitas secara menyeluruh, kemudian juga mengalihkan aktivitas ekonomi dan pekerja ke sektor perusahaan dan pekerjaan yang lebih produktif, serta menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Kemudian juga membangun angkatan kerja dengan keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan kelas menengah, termasuk keterampilan kognitif,
interpersonal, dan juga digital. Nah, ketiganya itu tidak lain adalah prioritas dari pemerintah sejak awal pandemi. Tidak hanya memulihkan, tetapi juga bertransformasi agar daya tahan ekonomi kita semakin kuat ke depannya dan juga mempersiapkan UKM masa depan, yaitu The Future SME. Bapak dan Ibu yang kami hormati, apabila kita membaca laporan BPS terakhir menunjukkan bahwa populasi Indonesia terbesar adalah anak muda. Nah, masing-masing gen milenial dan gen Z itu karakternya berbeda. Proyeksi di tahun 2024, total gen milenial, gen Z, dan post gen Z sebanyak 65%, atau sekitar 174,79 juta orang. Nah, jumlah tersebut dapat menjadi sasaran pembangunan kewirausahaan. Nah, sejalan dengan hal tersebut, 35,5 pemuda Indonesia itu memiliki hasrat besar terhadap keinginan menjadi pengusaha ataupun menjadi wirausaha. Nah, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah startup terbanyak, sekitar 2.195.000 startup. Nah, ini juga menjadikan satu modal yang kuat bagi Indonesia untuk mempersiapkan UKM masa depan atau Future SME tadi yang berbasis kreativitas dan teknologi. Pemerintah juga tidak dapat bekerja sendiri dalam membina UMKM dan juga koperasi, dan itu membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan juga kontribusi dari berbagai elemen sosial seperti sektor swasta, kemudian juga akademisi, pengusaha, asosiasi, maupun komunitas ataupun lembaga pendampingan. Nah, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Universitas Gadjah Mada dan juga PT Gama Inovasi Berdikari atau GIB yang telah bersinergi dan berkolaborasi membantu pemerintah dalam membina UMKM ataupun koperasi. Kami berharap kegiatan ini dapat dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya sehingga nantinya akan berdampak luas dan juga menjadi lokomotif yang menggerakkan UMKM kita dalam akses rantai pasok industri besar. Kami kira itu yang bisa kami sampaikan pada acara malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ari atas sambutannya. Duh, kalau webinar gini nggak bisa ngajakin audiensnya buat tepuk tangan nih. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih banyak atas sambutan yang diberikan oleh Pak Ari. Judulnya sambutan, tapi sebenarnya banyak data yang bisa kita pelajarin ya teman-teman, bahwa ternyata startup di Indonesia ini banyak banget, dan ternyata berdasarkan data BPS juga anak muda di Indonesia ini juga jumlahnya sangat. Jadi kita sebenarnya punya potensi yang cukup besar gitu di bidang ini. Makanya mumpung masih direncanakan, mumpung masih bisa kita persiapkan, marilah kita juga bersama-sama untuk mempersiapkan di bidang startup dan UMKM ini, teman-teman. Kalau begitu, kita lanjut ke sambutan yang kedua di malam hari ini, teman-teman. Untuk itu, saya persilahkan kepada Bapak Sangkompiang Wirawan, selaku Sekretaris Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Laras, atas waktunya. Terima kasih telah menjadi pengantar yang baik di webinar kita malam hari ini. Dan saya sering kok mampir ke Swaragama ya, bisa Anda mengikuti Swaragama juga. Artinya ini juga salah satu ya, mungkin bagi rekan-rekan penggiat startup, Swaragama adalah salah satu perusahaan juga yang dimiliki oleh universitas, khusus untuk bidang penyiaran, kemudian communication skill dan lain-lain, dan banyak juga bidang-bidang bisnis yang sudah dikelola oleh Swaragama. Jadi ini bisa masuk menjadi salah satu KPI juga dari Kementerian Koperasi ini, Pak Ari. Oke, rekan-rekan penggiat startup, UMKM, dan para pecinta entrepreneurship di Indonesia dan juga di Jogja khususnya. Yang pertama saya sampaikan
terima kasih kepada Bapak Hari Anindyo sebagai Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan juga Pasok logistik dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Terima kasih Bapak atas dukungannya dan juga kontribusinya untuk kami di Universitas Gadjah Mada. Juga terima kasih kepada Mas Nayoko yang siap meng-kick off ini ya. Kalau kick off ini artinya ini memulai step, kita harus mulai seri webinar ini yang diselenggarakan oleh salah satu perusahaan akselerator yang dimiliki oleh Universitas Gadjah Mada, yaitu PT GIB, Gama Inovasi Berdikari. Jadi Pak Ari dan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan penggiat startup, kami laporkan bahwa Universitas Gadjah Mada sangat mendukung proses pembentukan startup, UMKM, dan juga membangun spirit socio-entrepreneurial. Ya, jadi UGM Jogja ini ada tambahan sosio di depannya karena bernuansa gotong royong. Jadi di malam hari ini kita ingin menyaksikan paparan dari Mas Nayoko tentang database tentang bagaimana mengelola sebuah startup, bagaimana memulai sebuah bisnis, bagaimana memaintain-nya. Nah, kami laporkan juga kepada rekan-rekan semua. Kami di Universitas Gadjah Mada telah melakukan aktivitas atau mengakselerasi kegiatan entrepreneurship ini kira-kira mulai tahun 2014. Dimulai dengan adanya program inkubasi startup yang disebut dengan Inovatif Academy. Jadi program Inovatif Academy inilah menjadi cikal bakal gerakan 1000 startup nasional digital ya. Kemudian 2014-2015 kita sudah kolaborasi dengan Kominfo untuk melahirkan gerakan nasional 1000 startup. Jadi adik-adik mahasiswa di Universitas Gadjah Mada itu memang sudah kami sediakan wadahnya. Jadi program inkubasi semi terstruktur. Nah, kenapa kita memilih dengan model gaya semi terstruktur? Ini untuk mengadaptasikan gaya milenial. Ya, kalau terstruktur sekali itu nggak cocok dengan gaya milenial. Jadi semi ya. Ada diaturnya sedikit, diberikan fleksibelnya juga sedikit sehingga ini akan memacu anak muda UGM yang tidak punya ide startup pun bisa bergabung. Nah, itu disebut dengan program incubation startup di Inovatif Academy. Nah, kemudian setelah mereka masuk ke dalam sistem incubation ini, tim-tim yang sudah terbentuk ya biasanya satu batch itu bisa terbentuk mungkin 15 sampai 20 startup ya. Kemudian akan diinkubasi di inkubator Gama Multi Usaha Mandiri. Ini juga berfungsi sebagai inkubator yang tidak lain ini adalah holding company-nya Universitas Gadjah Mada. Jadi Gama Multi Usaha Mandiri selain sebagai holding company yang dimiliki oleh Universitas Gadjah Mada juga partly berperan sebagai inkubator bisnis universitas, jadi secara profesional. Sehingga kami di direktorat ini bekerja sama dengan Gama Multi untuk menginkubasi startup-startup yang dihasilkan oleh universitas dan juga UMKM Jogja Jawa Tengah. Ya, Jogja Jawa Tengah juga UMKM juga masuk dalam pipeline incubation. Nah, kemudian dari masa incubation ini, yang terbaik dari yang baik ini barulah diakselerasi di Gama Inovasi Berdikari. Jadi di incubation dulu dalam Inovatif Academy, kemudian dilakukan inkubasi bisnis di Gama Multi Usaha Mandiri (GMUM), kemudian dilakukan akselerasi di GIB. Jadi benar disampaikan oleh Mbak Raras tadi. Artinya diakselerasi itu artinya apa? Dibentuk perusahaannya, benar-benar menjadi perusahaan PT, ya, dan UGM memberikan bantuan dana untuk pendirian PT itu. Jadi adik-adik mahasiswa tidak perlu sungkan lagi kalau memang sudah percaya diri menjadi CEO, ya mari kita bentuk PT-nya sampai jadi entitas bisnis. Dan UGM menyediakan itu. Jadi semua urusan pembentukan perusahaannya dibantu oleh universitas, nanti akselerasinya dibantu oleh Gama Inovasi Berdikari. Nah, semua startup dan unit-unit usaha yang ada di Universitas Gadjah Mada ini dipayungi dalam satu wadah yang disebut dengan UGM Science and Technopark. Jadi semuanya nanti bergabung di situ. Jadi semua startup, unit-unit usaha yang
dimiliki oleh universitas, baik itu milik 100% universitas ataupun sudah menjadi anak perusahaan dan bahkan sudah menjadi cucu perusahaan, itu semuanya nanti akan menjadi tenan di UGM Teknopark. Nah, UGM Teknopark ini sangat mendukung program dari Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, ya semua stakeholder di pemerintah yang memang targetnya adalah menghilirkan produk inovasi universitas, maka dibajui satu menjadi wahana yang disebut dengan UGM San Teknopark. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian atau adik-adik belum banyak mengenal bahwa Universitas Gadjah Mada memiliki 3 atau 4 holding company. Ya, ada Gama Multi Usaha Mandiri, ada PT Pagilaran, ada PT UGM SP di Jakarta, ya, kemudian ada PT Karya Utama Gama dan anak perusahaannya juga di berbagai bidang bisnis, ya, di bidang kesehatan, di bidang teknikal, ya, ada Gama Tekno, ada PT Swayasa Prakarsa, kemudian ada PT Aino, ada PT Suara Gama, ya, kemudian ada Gama Logistik, kemudian ada UC Hotel, ada UC Resto. Banyak sekali ya unit usaha yang memang itu dibuat. Kemudian ada KU Gama, ya, Karya Utama Gama di bidang energi. Kemudian ada Wahana Gama Hashimoto untuk bidang energi juga. Artinya hampir semua bidang-bidang inovasi yang menjadi sumber kreativitas mahasiswa UGM dan juga para dosen dan alumninya itu bisa menggunakan vehicle yang dimiliki oleh Universitas Gadjah Mada. Nah, sejak Innovative Academy dan proses akselerasi startup ini berkolaborasi dengan Kominfo dengan gerakan 1000 startup, sehingga kita perluas, tidak hanya mahasiswa UGM. Semua mahasiswa di Jogja, Jawa Tengah bisa join di acara gerakan 1000 startup. Syaratnya hanya satu, ya, di satu startup itu minimal ada 1 orang perwakilan dari UGM-nya. Jadi adik-adik mahasiswa di Jogja bisa bergabung di program gerakan 1000 startup ini, ya. Kenapa kami mensyaratkan ada 1 atau 2 mahasiswa UGM ada di dalamnya, itu untuk memudahkan kami untuk membantu tadi. Andai kata pun tidak ada mahasiswa UGM di sana pun, tetap akan bisa diinkubasi melalui program inkubasi di Gama Multi Usaha Mandiri dan GIP. Artinya tidak saklek, ya, tidak harus semuanya mahasiswa UGM. Kalau ada 1 syukur, kalau tidak pun nanti akan kami tawarkan program-program yang tetap bisa mengakses pendanaan dan juga mentorship dari para mentor-mentor yang terpilih. Jadi itu ekosistem startup dan UMKM yang kami sediakan di universitas untuk membangun spirit entrepreneurship. Nah, bangsa ini memang membutuhkan banyak pelaku-pelaku bisnis, ya. Jadi membuat negara ini menjadi negara produsen memang perlu step by step. Saya yakin selama ini adik-adik, ya, atau rekan-rekan membawa gadgetnya lebih banyak untuk membeli, ya. Browsing untuk membeli sesuatu. Sekarang marilah kita ubah. Kita sekarang browsing untuk menjual sesuatu. Ya, jadilah bangsa produktif, jadilah bangsa produsen melalui kegiatan-kegiatan startup ini, dan kita dukung program-program yang sudah dilahirkan juga dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Mungkin itu pengantar singkat dari saya. Selamat berwebinar dan tentunya pastilah seri-seri ini akan bermanfaat. Memang tidak akan terlihat malam ini, tapi di kemudian kalau adik-adik, rekan-rekan sudah memulai startup, barulah akan terasa betapa pentingnya kita saling berbagi, saling mendengarkan, dan saling peduli, terutama di masa COVID-19 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hari. Selamat atas suksesnya Mas Nayoko, kita tunggu sharingnya dan mudah-mudahan acara ini berjalan lancar. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kombiang atas sambutannya yang jujur aja ini memotivasi banget, Pak. Sambutan dari Pak Sanggobiang Wirawan pada malam hari ini. Jadi mudah-mudahan tadi dari pesan-pesan yang sudah disampaikan beliau, teman-teman bisa sedikit lebih terinspirasi juga teman-teman, karena memang ya betul mau nggak mau sekarang inilah yang harus kita hadapi, dan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara produsen kita masih harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, tapi tidak ada salahnya juga untuk bersiap-siap dari sekarang gitu ya. Kalau gitu sekaligus pada kesempatan malam hari ini teman-teman, sebelum kita
masuk ke kick off atau ke inti acaranya pada malam hari ini, Ras mau mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ari Anindyo yang sudah bersedia menyempatkan waktunya, yang sudah bersedia hadir. Jika Bapak ingin melanjutkan aktivitas, kami persilahkan, dan terima kasih banyak atas sambutan yang telah diberikan juga Bapak. Selamat malam. Kalau begitu, teman-teman, kita akan lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu kick off yang akan disampaikan oleh Bapak Nayoko Wicaksono ya. Kalau boleh Raras perkenalkan sedikit dan Raras ulangin sekali lagi. Jadi Pak Nayoko Wicaksono ini adalah co-founder at Algorithm Data Science School Commissioner dan juga venture partner, advisor, investor for some emerging startups, and managing director for a member of group company. Jadi memang kalau dilihat dari profilnya sekilas aja nih ya, kayaknya memang sudah punya banyak pengalaman, dan pada malam hari ini tidak akan sungkan untuk membagikan pengalaman-pengalaman tersebut kepada teman-teman yang sudah hadir di webinar malam hari ini. Jadi silahkan boleh mencuri ilmu dari Mas Nayoko di malam hari ini. Seperti judul webinarnya juga, Let's Go Further, Let's Be Qualified, and Let's Be Ready to Compete. Jadi langsung aja serahkan webinar pada malam hari ini dan kepada Mas Nayoko untuk memberikan dan menyampaikan materinya. Silakan Mas Nayoko. Ya, terima kasih Raras. Terima kasih untuk introduction-nya. Selamat malam Pak Kompiang dan juga Pak Ari. Saya sangat-sangat senang bisa bersama Bapak-Bapak di sini. Dan juga selamat malam peserta-peserta malam ini ya. Sudah meluangkan waktunya hari Jumat malam ini bersama dengan kita. Nah, yang barusan di-mention oleh Pak Kompiang benar sekali. Kalau sudah menjadi entrepreneur, jangan lupa untuk give back to komunitas dan membantu teman-teman lainnya. Karena memang ini adalah proses gotong royong ya bersama-sama di sini. Nah, kalau saya bisa sharing di sini, oh ya, saya juga tidak lupa untuk berterima kasih ke Bu Rida dari PT Gama Inovasi dan juga Universitas Gajah Mada untuk memfasilitasi event malam ini. Oke, jadi malam ini kita akan bicara sedikit tentang teknologi dan data dan impact-nya ke ekonomi dan workforce di Indonesia. Nah, sebelum itu saya mungkin introduce sedikit tentang algoritma dan juga, ini apa saya bisa minta tolong Raras untuk berikan kontrol untuk sharing ya. Mungkin saya bisa introduction sedikit tentang algoritma dan juga akan saya bicara lebih mendalam lagi tentang data science ya di sini. Oke, saya masih belum bisa sharing screen-nya ya di sini. Mungkin bisa dibantu. Dari GIB, dari host-nya mungkin bisa jadikan co-host ya. Iya. Ya, sudah. Oke, siap. Sudah bisa. Mantap. Oke. Oke. Siap. Semangat. Baik, jadi saya introduce dulu sedikit tentang diri kita. Jadi algoritma ini dibangun dari tahun 2017. Kita sudah sampai saat ini berdiri selama 4 tahun ya, dan saya sendiri sebelumnya mengerjakan plug and play, yaitu akselerator yang memang saya membawa masuk banyak startup dan saya akselerasi dan investasi di sini. Plug and play berasal dari Amerika. Ceritanya Pak Jokowi waktu itu ke Amerika, ke San Francisco, dia lihat, oh ini ada plug and play, keren sekali ya, ayo bawa masuk ke Indonesia. Akhirnya ini yang terjadi, kita bawa masuk dan kita establish waktu itu. Nah, di sini saya juga saat ini sebagai commissioner di ZMax, yaitu Cryptocurrency Exchange, dan juga sebagai venture partner di suatu VC, bernama Artisan VC. Co-founder saya adalah Samuel Chan, yang sebelumnya menjual company-nya sebelum join ke sini, ke Sega. Beliau adalah Malaysian sebenarnya, tapi sudah pindah ke sini permanently dan sudah bernikah dengan orang Indonesia juga, jadi sudah sangat-sangat cinta dengan Indonesia nih. Makanya kita benar-benar membuat edukasi ini ke masyarakat di Indonesia dan berfokus di Indonesia. Nah, yang lainnya di sini sudah sering lihat ya, Ibu Mari Pangestu saat ini sebagai Managing Director di World Bank, dan Pak Edward Cha dan lain-lainnya di sini adalah investor-investor lainnya. Oke, nah kita berada di 2 lokasi, jadi kita punya cabang di Singapura juga di sini. Kita di Singapura itu cabang kedua kita,
dan kita berkolaborasi dengan Nanyang Polytechnic University dan juga NTUC Learning Hub di sini, di mana kita training 8 profesor dari Nanyang Polytechnic di Indonesia, sehingga mereka bisa balik ke Singapura dan membawakan kurikulum kita di sono. Nah, mereka melisensi dan sampai saat ini terus berjalan. Ya. Nah, kita salah satu sekolah nih yang bootcamp yang bisa sampai bereksportir ke luar negeri saat ini. Nah, ini klien-klien kita sebelumnya, dan kita juga sering melakukan hackathon ya, seperti BCA ini Pak Arman Hartono, pemiliknya BCA, yang salah satu sponsornya kita, Shopee, Berry Hackathon, dan kita juga memiliki komunitas-komunitas yang sering kita lakukan event-event. Nah, ini di komunitas ini kalau teman-teman mau join, ini juga sering terjadi di sini. So, don't forget. Ini adalah training-training kita yang kita sering lakukan. Ya. Oke, selain itu, tahun lalu saya melihat ada banyak teman-teman yang mahasiswa yang kesulitan ya, financially dan lain-lain, dan ini karena pandemi, orang tuanya juga ada kesulitan, maka itu yang kita lakukan, kita memberikan beasiswa. Setiap tahun sekarang kita komit sekitar 40 student yang masuk ke tempat kita, sampai total value yang kita berikan itu adalah 8M sampai 4 tahun ke depan, 4 tahun 5 tahun ke depan ini. Jadi kita di sini akan ada scholarship, saat ini kerja sama dengan PT Aman juga untuk memberikan scholarship ke teman-teman di sini kalau yang membutuhkan ya. Nah, jadi ini adalah beasiswa program kita. Oke, kita mulai di sini. Nah, kenapa nih kita sampai malam ini bersama-sama ya, gather di sini ya kan? Karena memang kita melihat banyak sekali disrupsi yang terjadi dengan adanya advancement dari teknologi. Inilah kenapa visi kita untuk mengakselerasi data science adoption dan memberikan employment opportunity yang memang selaras dengan Presiden punya visi juga di sini ya. Dan kita juga bisa lihat di sini kenapa kita harus melakukan ini. Karena saat ini 52% of white collar worker di Indonesia ini unqualified saat ini ya. Ini sangat-sangat alarming. Sebenarnya ini nggak cuma terjadi di Indonesia, tapi di Asia Tenggara juga ada problem ini. Nah, yang kita bisa lihat adalah impact-nya dari teknologi improvement seperti startup dan lain-lain, dan new teknologi adalah adanya decline dari pekerjaan-pekerjaan yang rutin. Pekerjaan-pekerjaan ini akan di-replace oleh mesin, oleh otomasi, dan lain-lain. Dan pekerjaan-pekerjaan yang akan naik adalah pekerjaan yang berinteraksi dengan komputer dan bekerja sama dengan komputer banyak sekali ya, sering sekali. Maka itu pekerjaan-pekerjaan ini memang pekerjaan-pekerjaan of the future of jobs ya di sini. Bisa dilihat yang top 10 emerging job, nomor 1 dan nomor 2-nya adalah data scientist, AI, dan machine learning specialist di sini. Yang akan hilang pekerjaan-pekerjaan seperti accounting, seperti business information, dan lain-lain. Data entry itu akan hilang semua, karena ini pekerjaan yang memang akan di-replace secepat mungkin, karena memang organisasi memang arahnya ke sono semua. Nah, dengan ini kita melihat, wah kalau kayak begini banyak sekali ya pekerjaan yang akan hilang. Bagaimana nih kita harus beradaptasi? Kita harus bisa mulai mengequip diri kita sendiri dengan skill-skill baru. Karena yang memang saat ini sekarang ada, yang masih hot ya pekerjaan-pekerjaannya adalah pekerjaan-pekerjaan seperti data science dan AI. Nah, di sini memang gaji dan lain-lainnya juga cukup menggiurkannya. Oke, jadi dengan pengetahuan kita seperti ini, what is the masa depan? Future itu akan seperti apa? Well, kalau saya bisa honest ya, the future itu sudah today. Semua teknologi yang ada di future yang kita kira 10 tahun ke depan akan mulai terjadi, dengan adanya COVID itu sudah mulai dikompres ke tahun-tahun mendekat ini ya. Maka itu progresnya juga akan semakin cepat sekali di sini. Nah, berikut adalah video of apa yang kita kira the future will be, or the near future, yang sebentar lagi akan terjadi. Dengan adanya COVID, semua akan lebih berdigital. Dan ini yang kita lihat 30 tahun lalu di sini, 30 tahun ke depan, mungkin bakal terkompres terjadi dalam waktu single digit of years ya. Karena memang kondisinya saat ini sangat-sangat cepat dan sangat pesat dengan teknologi dan juga dengan otomasi. Nah, dengan adanya ini ya, kita nggak mau dong cuman sebagai pasar. Dan ini yang telah terjadi saat ini ya di Indonesia. Kalau kita cuma sebagai pasar saja untuk Amazon, Google, dan lain-lain, kita tidak membuat suatu
employment baru di sini, akan tidak memberikan suatu kontribusi ekonomi yang secara baik ke Indonesia. Maka itu kita harus bisa juga berwira swasta dan memberikan dan mendapatkan skill-skill yang baru di sini untuk bisa membuat teknologi baru contohnya. Dan ini adalah konsep leverage ya. Di sini mungkin teman-teman ada yang tahu tentang leverage itu apa. Jadi kayak misalnya kita mau mengangkat sesuatu yang berat, kita memakai suatu papan dan sesuatu yang kita bisa batu misalnya, sehingga kita lebih mudah untuk menaikkan beratnya itu ya kan. Nah jadi leverage itu saat ini adalah di era informasi, yang paling penting adalah kita harus earning dengan otak kita, dengan our mind, our brain ya. What does that mean? Yang kita maksud adalah kita harus belajar, harus mendapatkan ilmu sampai kita bisa menjadi seseorang yang bisa leveraging secara eksponensial dengan otak kita, dengan knowledge kita. Kalau kita cuma secara dengan waktu ya, berarti kita cuma growing secara linear di sini, yang akan terdisrupsi. Ini nggak terjadi cuma dari individu, tapi juga dengan company di sini. Nah, maka itu kita butuh mengetahui leverage itu apa. Kalau kita lihat sebelum ada teknologi, itu adalah labor, yaitu human resource ya, atau uang di sini. Yang membedakan kita dengan orang-orang kaya ya dan di tempat-tempat lain adalah uang dan akses mereka ke orang-orang canggih di sini. Contoh Bill Gates atau Jeff Bezos, yang orang terkaya di dunia. Apa yang membedakan mereka dengan saya gitu atau kita adalah mereka memiliki orang-orang keren yang kerja buat dia, ya kan? Atau uang capital yang sangat-sangat tinggi untuk start suatu proyek atau membayar gaji-gajinya dan lain-lain ya. Tapi yang kita experience sebenarnya kehidupan dia dan kehidupan kita yang sama adalah teknologinya yang dia experience. Contoh, kita meng-Google sesuatu, experience dia meng-Google sesuatu sama dengan kita. Dia menonton Netflix, sama experience-nya kita nonton Netflix juga, ya kan? Jadi teknologi adalah sesuatu yang membuat kita menjadi equal di sini. Namanya adalah great equalizer teknologi itu. Makanya dinamakan permissionless tech. Kenapa namanya permissionless? Karena tidak membutuhkan suatu izin untuk membuat suatu teknologi. As long as kita punya ilmunya dan kita punya komputer, kita bisa membuat teknologi tersebut, coding namanya ya di depannya kita, atau mengolah data tersebut untuk otomasi. Dan ini kita bisa lihat ya kalau saat ini kenapa kita harus meleverage namanya teknologi. Karena komputer itu processing power-nya semakin lama semakin canggih, semakin cepat dan semakin powerful di sini. Dalam waktu 20 tahun terakhir, kita sudah sampai sini ya, itu akan lebih pesat lagi sampai AI dan lain-lain itu akan masuk ya di sini. Jadi kalau kita bisa lihat, we can see that komputer itu berkomunikasi satu sama lain saat ini dengan IoT, dengan HP-HP kita dan lain-lain ya, itu secara digital yang pakai 0 sama 1. Kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan komputer atau mesin, kita tidak bisa meleverage power-nya komputer ini untuk benefit-nya kita sendiri, ya kan? Nah, ini yang kita bisa lihat ya kalau kita bicara disrupsi. Zaman dahulu waktu listrik di invent ya, itu take sekitar 46 tahun sampai bisa diadopsi 1/4-nya populasi Amerika. Fast forward ke mobile phone itu 13 tahun. The web atau internet 7 tahun. Jadi who can guess sekarang yang kalau kita bicara AI, machine learning dan lain-lain itu adopsinya sudah tinggal berapa lama lagi? Itu sudah terkompres less than 5 tahun ya. Jadi makanya saya bilang kita harus cepat-cepat bertransformasi, kalau enggak kita akan ketinggalan di sini ya. Dan bagaimana nih kalau kita bicara retail ya kan? Kalau kita impact-nya ke retail itu seperti ini, yang dulu semuanya kita bisa lihat vertikalisasi ya, untuk manufacturer dan lain-lain. Jadi satu persatu nih melewati layer-layer. Sekarang dengan adanya Tokopedia, dengan adanya Bukalapak, dengan adanya semua yang ada di internet ini, produser itu bisa langsung directly dengan consumer ya. Dan informasi yang dulu adalah asymmetric ya, mungkin di sini ada yang pernah dengar asymmetric ya, itu menjadi information parity. Maksudnya parity adalah kita semua memiliki informasi yang mirip gitu, yang sama gitu. Malah ya sekarang
buyer yang sebelumnya nggak punya sebanyak informasi, makanya dulu bisa ada sellernya itu lebih kuat. Sekarang itu lebih memiliki informasi lebih banyak lagi daripada sellernya. Sellernya malah kekurangan informasi saat ini. Jadi kebalik sekarang malahan, ya kan? Dan kalau kita lihat landscape-nya di Indonesia itu seperti apa, misalnya di retail atau di SME. Nah, ini player-nya udah makin banyak. Makanya di sini misalnya udah sering dengar ya, kayak Grab Kios, Mitra Tokopedia, Super, dan lain-lain, Warung Pintar, macam-macam ya. Dan ini akan terus-terusan makin banyak inovasinya. Apa yang terjadi dari teknologi advancement itu adalah explosion of data di sini. Jadi data sekarang bisa dapat dari POS, dari web sensor, dari mobile device, dari social media. Apa aja yang kita lakukan dari mobile phone kita, ini ke-track sekarang. Saya ada di mana, ngapain aja di telepon saya, misalnya saya nulis apa, itu semua ter-track di sini ya kan. Di mana ini menjadi source of informasi untuk banyak sekali company-company, startup dan lain-lain untuk bisa mentargetkan advertising, bisa mentargetkan produk-produk yang lebih tepat dan lain-lain. Jadi data itu yang dipakai di seluruh dunia itu banyak sekali. Kayak sekarang aja mau pakai Google Map, itu udah adalah form of AI, basically. Mereka pakai AI sekarang ya. Jadi data itu sebenarnya seberapa besar sih di dunia? Kalau kita lihat ya, satu biji nasi itu ada 1 byte data. 1 zettabyte itu adalah akan mengisi seluruh Pacific Ocean full of rice. Data yang paling besar di dunia saat ini adalah di NSA di Amerika. Karena ya you know lah, Uncle Sam itu suka dengerin conversation-nya orang gitu ya kan. Itu 1000 zettabyte. 1000 zettabyte. Berarti kalau kita print di kertas dari ujung ke ujung dan kita isi ya, itu akan dari matahari kita sampai the nearest star, Proxima Centauri. Ya. Itu seberapa banyaknya data yang kita produce saat ini, yang kita miliki ya, yang paling besar di NSA. Jadi ini konsepnya namanya big data ya kan. Di sini mungkin udah sering dengar big data. Big data itu apa ya? Ya, a bit overrated ya, tapi saya akan ceritakan. Jadi sebelumnya itu kalau kita bilang small data, yaitu data-data yang statis, data yang pakai Excel spreadsheet dan lain-lain yang terstruktur. Tapi semakin ke depan, data itu semakin tidak terstruktur, seperti data sensor, video, audio, dan social media, dan dibutuhkan secara real time. Ya, jadi kalau trennya ke sono, makanya data itu akan semakin besar, nggak cuma dari size, tapi dari variety, dari macam-macam yang lain-lainnya juga ya. Tapi itu cuma data yang pasti, ya kan? Nah, bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menggunakan data ini menjadi sesuatu yang value di sini, menjadi sesuatu yang berharga, ya kan? Karena kalau misalnya data adalah the new oil, dan bagaimana kita bisa mentransformasikan oil tersebut menjadi bensin, ya kan? Sehingga bisa dipakai untuk mobil, ya kan, dan lain-lain. Itu analoginya. Jadi nobody ever made a decision because of a single number atau cuman figures ya, karena mereka membutuhkan story, dan inilah di mana masuknya data science. Jadi salah satu contoh pemakaian data science itu adalah data visualisasi. Contoh di sini, berapa banyak nomor lebih dari 1 di sini. Dengan as simple as meng-highlight ini, kita langsung tahu, oh ada 5 di sini yang lebih dari 1 value-nya. Jadi data visualisasi ini membantu kita untuk bisa mengidentifikasi secara mudah dengan melihat saja visualisasinya. Jadi kita bisa membuat sesuatu yang kompleks menjadi simple. Dan ini akan membantu kita untuk misalnya spotting trend, ya kan? Misalnya database customer gitu kan. Gimana nih mau melihat secara gampang? Kita petain saja nih kalau kayak begitu untuk visualisasi, sehingga kita bisa lihat trennya seperti apa, ya kan? Bisa menginterpretasi gitu. Dan bisa membuat decision making lebih cepat lagi. Contoh nih misalnya, kalau kita lihat di supermarket gitu ya, terus ada heat map-nya, sensor-sensor yang sekarang ada gitu kan, kita lihat, orang sering lihat, kenapa sih nggak membuat supermarket lebih efisien aja gitu kan? Itu kan akan membuat experience pembelinya lebih gampang gitu kan. Ternyata setelah dianalisa lebih baik lagi, justru retail-retail yang membuat route-nya lebih panjang, justru malah mendapatkan revenue lebih besar karena mereka akan lihat-lihat lebih banyak barang lagi terus atau mau beli gitu kan. Nah, ini contoh-contoh saja di retail yang cuma salah satu dari banyak contoh yang bisa dipakai di sini ya.
apalagi nih ceritanya yang potensinya yang besar di data science adalah AI, machine learning yang tadi saya sudah ceritakan kan. Nah, video ini akan membantu Anda untuk mengetahui apa sih itu. AI and machine learning is the biggest revolution today. And it's on the order of the agricultural industrial revolution in the past. It's effectively a computer brain that can truly learn and change. That to me is what the real vision of AI is. So artificial intelligence and machine learning as a subset of artificial intelligence will be one of the most important advances that humanity has ever made, because it will make machines fundamentally different from the way they are now. They won't just be faster and higher resolution, they'll be thoughtful in a way they aren't now. And this will be embedded not just in computers, but in all kinds of devices everywhere. It's going to change a lot about how our economy works and how our society functions. Machine learning is computationally heavy in two different ways. There's training the system, actually doing the learning. And then once you've built this system, this brain that you've created, you need to be able to run it. And it has to run really fast. And this wouldn't be possible without really big GPUs. This is called a W100, the world's largest, most complicated semiconductor ever made by man. A GPU has a whole bunch of little teeny processors that are basically there to do one thing, render pixels. So here, this AI learned 7,000 different species of flowers. This is running on a CPU. You can see it's doing about 4 to 5 images every second. And we actually parallelized it using one of our GPUs, and this is what it's able to do. They have to be trained to the task. Like, for example, image classification. So say this is an image of a dog. You get a whole bunch of examples of dogs, and also a data set of non-dogs. Those are the inputs to the neural network, and then the output is something that you're trying to learn how to do with the image to distinguish dogs from non-dogs. So I can start shoveling this data into this neural network. You know this image over here? That needs to go over here in this 3D geometry space. And so it goes, okay, I can do that. And then you do another image and another image. This neural network is basically learning from example. It starts learning basically how to transform from this image space into this geometry space. It starts getting better and better and better and better and better. And after enough examples, the computer forms in its own brain rules that it can't even explain, but they make it as competent as people are. Now you don't look at problems the same way. You look at it like, can I capture enough data so that a machine can figure out what's going on? One of the biggest areas of application is in medical imaging and medical diagnostics. I've seen some research papers that shows that neural networks can, for example, spot malignant tumors. And possibly they do so better than a human. At Stanford, we have a team that trained the neural network with 129,000 images of various skin conditions, lesions, rashes, and so on, including melanomas, deadly skin cancers. And ask the question, can an iPhone find skin cancer? And the answer is yes. And then we're able to document that the accuracy of the phone is really as good as the best human physicians, like Stanford level and Harvard level doctors. So my instinct is that AI is going to help us. It will expand our capabilities. It will create new things for us to do. It will free up time. There's a reason why almost all cool stuff has been invented in the last 150 years, despite the fact that humanity is 300,000 years old. That's because we freed ourselves of the burden to farm every day. The single most important thing for AI to accomplish in the next, say, 10 years is to free up humanity from the burden of repetitive work. Today, we're in the age of artificial narrow intelligence. We have many AI applications that are good at specific things. For example, we can beat the world grandmaster at chess using an AI program. We can beat the world grandmaster at Go. But there is no AI system, for example, that can do true one-shot learning, where you give one example and the AI system masters that concept. Now, on the other hand, think about the revolution that's coming in the air with artificial intelligence and autonomous aerial vehicles numbering in the millions, far more than the thousands of aircraft that we see today. Human beings simply can't keep up with that. AI can maintain these systems with predictive maintenance. AI can fly these aircraft with autonomous control. AI can even manage and deconflict traffic. These are examples where AI can truly take us into the future, a future that man alone cannot manage. Oke, jadi kita bisa lihat sendiri ya dari situ kenapa pentingnya ya kita harus bisa bertransformasi. Nah, kalau kita benar-benar ingin mengetahui dan belajar ya, jadi
inilah elemen-elemen yang kita harus tahu. Kita harus bisa memiliki skill statistik, programming. Kita juga harus bisa berkomunikasi dengan baik. Tanpa berkomunikasi skill ini, kita nggak bisa menjadi data scientist yang baik karena insight-insight atau informasi yang kita dapatkan dari data tersebut nggak bisa kita berikan secara baik ke decision maker, ya kan? Misalnya kita pakai jargon-jargon, orang biasa nggak akan ngerti gitu. Nah, kita harus menjadi komunikator yang baik. Kita juga harus memiliki logika bisnis atau experience bisnis yang baik, sehingga kita bisa mengerti gitu, membuat model yang baik itu akan seperti apa, sehingga kita bisa menjelaskan secara baik bagaimana datanya akan merelate ke insight tersebut untuk yang membantu company di sini. Nah, jadi kalau di sini yang kita bisa lihat adalah seperti kurikulum yang kita berikan di sini adalah akademi kita yang sudah diadopsi secara banyak ya dengan universitas, juga dengan BCA, sekarang sudah sering dipakai, dan juga DBS secara regional sudah memakai kita juga di sini. Nah, Data Science Academy ini ada 3 yang kita ajarkan, machine learning, seperti itu, data visualisasi, dan data analytics. Ya. Dan setelah selesai, akan mendapatkan suatu career support. Nah, inilah kenapa data itu sangat penting ya, karena memang kita bisa memiliki experience atau intuisi yang baik. Tapi kalau kita mau menjadi suatu wira swasta yang sangat-sangat bisa memberikan decision yang lebih tepat, kita membutuhkan data. Karena judgment itu adalah sesuatu yang penting sebagai pewira swasta ya. Kita harus bisa membuat suatu judgment yang tepat sehingga kita bisa mendapatkan opportunity yang baik di sini. Jadi show me the data, right? Oke. Jadi di sini saya bisa cerita juga ya kalau memang kita benar-benar seperti yang konsep leverage barusan ya, untuk turning a screw itu cuma $1. Tapi kalau kita mau belajar turning the screw secara optimal, it cost us a lot of money. Makanya edukasi itu sesuatu yang kita investasi namanya ya kan. Jadi nggak ada anybody yang akan membuat kita teman-teman ini dan kita sendiri itu lebih baik lagi. Jadi ultimately kita harus bisa take responsibility di sini ya. Dan jangan sampai kita tunggu lagi menjadi procrastinator atau kayak kita nunggu karena kita membuat sesuatu sampai perfect sekali. Kalau kita memang disarap dan di suatu bisnis, yang paling penting adalah just do it. Start something and do it. Okay? So, yes, terima kasih banyak. Ini ada free ebook kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak lagi dan ingin dapat case-case-nya seperti apa saja. Ini ada 60 case untuk memberikan teman-teman di sini knowledge lebih banyak tentang penggunaannya data itu apa saja di sini yang potensi-potensinya. Silakan di-download di sini ya. Oke, mungkin saya akan buka ke Q&A saat ini. Terima kasih. Mungkin Rara bisa membantu memfasilitasikan. Oke, baik. Ya. Oke, untuk pertanyaannya masih kita tunggu untuk teman-teman yang mau bertanya dan sudah ada beberapa yang bertanya. Silahkan buat teman-teman yang mungkin mau bertanya kepada Pak Nayoko. Kami tunggu untuk pertanyaannya via kolom chat ya. Mohon maaf untuk tidak menggunakan fitur raise hand dulu, karena kita akan maksimalkan di fitur chat. Jadi boleh
Untuk teman-teman peserta yang mau bertanya kepada Pak Nayoko di malam hari ini, boleh langsung bertanya aja di kolom chat. Oke. Bagaimana cara Ada data pertanyaan? untuk marketing? Oke, ini udah kelihatan. Bagaimana cara mengoptimalkan data bagi marketing untuk UMKM? Silahkan mungkin bisa dijawab. Well, mungkin ya saat ini data itu kan sebenarnya kita bisa lihat kalau datanya sudah digital ya, misalnya contoh misalnya kita memiliki database konsumen-konsumen kita. Dan ujung-ujungnya kan kalau kita memiliki bisnis itu cuma ada dua ya elemennya. Satu, apa yang kita mau ship, kita mau produsen, apa yang kita bisa jual. Nah, kita cuma memiliki dua ini, sales engine dan production ya kan. Nah, kalau kita sudah memiliki production, gimana nih caranya kita bisa men-ship out ini secara baik, mendistribusikan kan? Adalah menggunakan advertising contohnya, salah satunya di sini ya. Jadi gimana nih kita bisa mendapatkan data? Oke, contoh misalnya saya punya website, saya membuat suatu website of company saya di UMKM, dan saya ingin tahu gitu, yang paling banyak datang ke website saya yang melihat dan lain-lain itu siapa saja. Itu udah bisa pakai Google Analytics secara gratis untuk mengetahui demografinya. Oh, kebanyakan adalah female, umurnya adalah misalnya 17 sampai 24 ya kan. Lokasinya ada di mana saja. Itu semua kelihatan kalau kita punya website ya kan. Sehingga saya tahu gitu, oh demografi pembeli saya itu biasanya seperti ini loh. Sehingga mungkin produk saya bisa dioptimalkan lebih ke demografi tersebut, contohnya. Atau misalnya saya punya database customer banyak sekali. Gimana caranya saya bisa mengadvertise melewati Facebook atau melewati digital media lain-lainnya dengan melakukan lookalike. Nah, Facebook itu menggunakan machine learning supaya bisa mendapatkan database audience yang mirip seperti database kita. Itu namanya Facebook lookalike ya kan. Bisa mendapatkan orang-orang seperti itu sehingga bisa menjual lebih banyak lagi ke orang-orang seperti itu contohnya. In fact ya, inilah yang sangat-sangat ngeri atau sayang ya di sini. Adalah karena adanya Facebook ini sangat-sangat canggih dan sangat-sangat bagus, kita tuh menjadi addicted ke Facebook ya. Dan kalau kita bisa lihat 60-70% dari pendanaan startup itu revenue-nya perginya kemana? Ke Facebook, ke Google, dan lain-lain. Karena advertising ya. Karena mereka sangat-sangat bagus targetingnya. Itu makanya di Indonesia itu sayangnya revenue kita akhirnya yang dari pendanaan tersebut akhirnya ya balik-balik lagi ke orang-orang kayak itu juga gitu akhirnya ya kan. Nah, gimana nih caranya supaya kita di Indonesia membuat suatu produk yang bisa mengalahkan giant-giant tersebut ya kan, atau bisa mengoptimalisasikan lagi gitu. Nah, ini challenge-nya kita sebagai startup di sini. Oke, ada lagi kita punya masalah kualitas data yang diproduksi oleh government. Bagaimana cara memperbaiki kualitasnya? Ini tergantung pemerintahnya sih ya. Misalnya bagaimana nih pemerintahnya mengkoleksikan datanya, apakah secara digital dan secara dibuat di mana data tersebut nggak boleh ada yang miss sama sekali contohnya ya kan, atau datanya mungkin yang dimasukin kalau nggak make sense, misalnya sudah ada kayak warning sign-nya, oh ini kayaknya nggak make sense gitu kan, contohnya. Jadi perlu ada ini pertanyaan yang nggak simple gitu karena nggak banyak sekali faktornya yang harus dilakukan untuk memperbaiki data-data tersebut kualitasnya. Ya, jadi di sini PR-nya untuk pemerintah tuh banyak sekali di sini saya bilang. Oke. Ada dari kolom question and answer. Oke, of course ya, it's free. Silakan download aja. Di sini udah bilang free ebook. Oke. Seringkali kualitas data yang kurang baik karena keterbatasan infrastruktur proses bisnis lama yang masih manual. Teknologi yang terbatas padahal kadang-kala data tersebut sangat penting. Well, ya memang sih, karena memang bisnis lama itu manual ya, dan juga kadang-kadang menulis gitu kan. Nah itu yang sulit memang saat ini, tapi makanya kita harus bertransformasi secara digital mau nggak mau gitu. Kalau kita mau menaikkan kualitas data yang masuk ke tempat kita, udah nggak bisa zamannya pen and paper lagi tuh di sini. Harus ada data entry-nya yang dimasukin supaya menjadi digital. Kalau kita benar-benar mau mengolah data tersebut menjadi sesuatu yang meaningful ya di sini.
Oke. Ini ada lagi pertanyaan, apa lagi? Ada yang dari kolom question and answer, ini Pak Nayoko, data is very important dalam masa sekarang. Bagaimana kita yakin sebagai customer ataupun produsen bahwa data yang masuk atau kita gunakan ini aman bagi kita para customer dan juga bagi produsennya? Iya, betul. Memang sekarang itu memang jadi topik sangat hot ya, kayak kemarin yang data apa tuh? Data yang leaking itu kan? Kebocoran ya? Kebocoran itu. Nah, memang sih data-data kita itu sangat penting karena saat ini makanya kita tuh membutuhkan kayak cyber security lebih baik lagi. Company harus berinvestasi lebih mendalam lagi di situ ya kan. Dan kita harus memiliki policy yang clear dari pemerintah di sini tentang proteksi data itu seperti apa policy-nya ya kan. Dan enforcement-nya juga harus ada, nggak cuma policy tapi harus bisa di-enforce ya kan. Karena kalau kita nggak enforce ya orang company ya udah diem aja gitu, nggak perlu apa-apa, nggak perlu bertransformasi ya kan. Nah inilah yang mungkin perlu dilakukan oleh pemerintah secara as a whole, dan juga kita sebagai konsumen ya bisa saja kayak berkomplain atau masukin ke sosial medianya mereka, ini datanya nggak diprotek ya kan. Jadi mereka juga di-drive untuk lebih serius ke sono gitu. Oke, ini ada dari Dwiki ya, bilangnya bagaimana cara untuk mengukur market share dan analisa market share. Ini data-datanya tergantung datanya dapatnya dari mana ya, karena data itu kan bisa dapat banyak dari survei, dari misalnya Nielsen, tapi Nielsen kan mahalnya minta ampun gitu kan. Mungkin bisa juga data-data yang udah ada dari internet gitu, research. Karena you be surprised, data tuh banyak banget sekarang di internet ya kan. Jadi bisa mulai dari sono. Kalau misalnya kita startup gitu ya, kita nggak tahu mulai dari mana, yang paling penting itu adalah ngomong atau ngobrol ke konsumer kita. Karena data paling rich itu adalah data dari konsumer kita sendiri, ya kan? Mereka tuh pain point-nya di mana, butuhnya apa aja misalnya, pengennya apa gitu. Jadi jangan lupa ngomong ke konsumernya sendiri, customer-customernya sendiri di sini, ya kalau punya bisnis. Oke, lainnya adalah penerapan data science dalam bisnis itu apa saja di marketing ya. Mungkin punya insight menarik yang kita sama sekali nggak pikiran, mungkin di divisi HRD production. Oke. Jadi kalau misalnya di HRD gitu ya, HRD itu kita bisa dengan menggunakan data dan machine learning. Misalnya kan employee itu punya data misalnya age, gender, tinggalnya di mana, gajinya berapa, macam-macam semuanya ya kan. Itu kalau kita menganalisa pakai otak sendiri, variabelnya misalnya ada 50 gitu ya, bisa kepecah kepala kita kan. Nah, membutuhkan machine learning di sini, sehingga kita contohnya pengen tahu, orang ini akan keluar dalam 2 minggu lagi, berapa banyak dari tim saya yang akan keluar karena nggak betah, atau misalnya karena gajinya nggak benar gitu kan. Nah, itu tuh bisa diprediksi secara pakai machine learning, misalnya 70% sure employee ini nggak akan keluar dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan ke depan. Prediksi seperti itu akan membantu kita sebagai HRD untuk bisa memprevent dan bisa ketemu sama orangnya dulu, ngobrol dulu apa sih problemnya dan lain-lain di situ ya. Nah, dari itu salah satu yang bisa dipakai. Atau misalnya marketing bisa digunakan untuk targeting contohnya. Targeting promosi apa sih yang paling tepat untuk customer saya, dari cara dia membeli di tempat saya, atau dari data-data lainnya yang dia sudah pernah purchase history-nya basically ya kan. Kira-kira tuh apa yang kita bisa rekomendasikan gitu. Nah, itu contoh-contohnya. Oke, jadi ya mungkin ada lagi selain itu. Ya, mungkin silakan untuk teman-teman peserta boleh menyampaikan pertanyaannya di kolom question and answer. Dan juga Raras kembali mengingatkan untuk link webinar, link presentasi webinar, jangan lupa untuk diisi. Nanti akan segera di-share di kolom chat, karena untuk questionnaire tersebut itu nanti adalah untuk syarat pengambilan e-certificate. Jadi untuk alamat emailnya jangan lupa untuk di-double check juga ya teman-teman. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya boleh disampaikan via
fitur question and answer. Nanti bisa dijawab bareng-bareng barengan sama Mas Nayoko. Ini kayaknya ada dari Karina ya, tadi raise hand dan juga dari Khairul. Mungkin silakan kalau mau ngechat, mau nanya. Boleh, silahkan. Langsung aja di fitur question and answer. Ada lagi pertanyaan? Oke, ada lagi nih, Mas Nayoko yang masuk. Punya startup baru, tapi kayaknya nggak butuh data science. Oke. Ini pertanyaan atau apa ya? Iya. Statement sih mungkin ya. Okay. Atau mungkin tanggapannya Mas Nayoko kali tentang statementnya ini gimana, Mas? Oh iya emang kalau startupnya masih baru, yang paling penting ya execute aja gitu kan. Just start. Oke. Just start and start executing and baru koleksi aja datanya di situ. Oke. I mean mereka kalau startup baru mau cari kayak market share dan lain-lain kan membutuhkan data. Nah, itu salah satunya yang bisa diambil kan untuk research. Oke, ada lagi? Oke. Kalau menganalisa mungkin data ada pertanyaan bisnis, lagi dari teman-teman. Kalau cara menganalisa data untuk perkembangan bisnis dari data traffic dan data consumer, ini maksudnya apa ya? Jadi maksudnya pengen tahu cara penganalisan data gitu ya maksudnya ya dari perkembangan untuk perkembangan bisnis. Maksudnya data traffic kemana ini dan data consumer siapa? Maksudnya apakah ini untuk bisnisnya sendiri atau untuk industri atau apa ya kira-kira ini maksudnya? Mungkin boleh dijelaskan di kolom chat. Oke, bisnis sendiri. Ya, seperti yang tadi saya ceritakan, bisa pakai Google Analytics yang paling basic ya kalau punya website dan lain-lain. Atau misalnya punya YouTube video page dan lain-lain gitu kan, membuat konten di YouTube tentang produknya, itu kan bisa dilihat di YouTube Analytics tuh. Bisa tahu, oke, ternyata yang click-through rate-nya paling tinggi adalah konten yang saya buat seperti ini, atau paling engage seperti ini gitu pas saya meng-advertise di YouTube contohnya ya kan. Data itu banyak sekali analitik sekarang yang diberikan kalau kita mau meng-advertise sesuatu. Itu adalah contoh bagaimana kita bisa menganalisa dan menggunakan data tersebut untuk marketing purposes. Ini juga udah saya jawab barusan ya. Misalnya untuk marketingnya bisa digunakan untuk bidang pendidikan. Seperti sekolah karena konsumer kita orang tua murid. Bisa aja, jadi mungkin kayak contohnya ya data orang tuanya itu kalau mau tahu gitu kan apakah kira-kira orang tua ini maunya apa gitu kan. Nah, kita kan bisa mendapatkan data-data sign up-nya dari orang tua ini. Terus bisa mendapatkan misalnya nomor telepon, age, tinggalnya di mana, dan lain-lain. Untuk bisa mendapatkan demografi, mendapatkan kayak biasanya orang tuanya tuh kira-kira kelasnya kelas SAS berapa sih gitu kan. Nah itu mungkin bisa untuk mentargetkan gitu, oh ini adalah kira-kira orang tua yang kelasnya seperti ini, mungkin kayak kebutuhan kebutuhan edukasi anaknya mungkin di sekolah seperti apa ya kan. Nah, nggak tahu ya. Jadi tergantung banget sih ini kayak pertanyaan lebih mendalamnya seperti apa gitu. Karena kan di sini kalau kita bisa lihat kalau mau menggunakan data gitu ya, itu tuh pertanyaannya dulu yang paling penting nih sebenarnya ya kan. Jadi kayak di sini apa dulu nih kalau kita mau mendapatkan marketing insight gitu ya. Sebenarnya itu yang mau dicari apa gitu insight-nya di sini. Pertanyaannya itu apa gitu kalau kita ngomongin di marketing ini gitu. Yang mau di-solve itu apa di sini contohnya. Jadi Pak Muhammad mungkin bisa sharing gitu kan. Apa sih sebenarnya apakah di sini maksudnya menggunakan marketing untuk mendapatkan lebih banyak sign up atau apa gitu di sini? Apa untuk lebih engage student-nya atau lebih bisa meng-customize misalnya kurikulumnya nih sebaiknya seperti apa gitu. Nah, itu kan tergantung kebutuhannya atau pertanyaannya apa. Karena kayak misalnya di sekolah kita di algoritma
itu tuh setiap minggu kita selalu ngambil survei ke student kita supaya kita bisa selalu adaptasi kurikulumnya atau cara ngajarnya gitu kan. Karena kan kalau kita nggak dapetin feedback secara real time, secara live, kita nggak tahu kita tuh ngajar tuh orangnya dapet atau enggak misalnya. Kita ngajar experience studentnya bagus apa enggak gitu kan. Nah di tempat kita tuh benar-benar data driven banget di sini. Oke, product develop tadi untuk marketing. Betul. Penerapan data scientist yang tepat untuk dapat insight agar UX dan fiturnya fit the market gimana ya bagusnya? Oke. Agar UX dan fiturnya fit. Well, ini mungkin bisa pakai tool-tool ya, kayak misalnya Crazy Egg atau Hotjar, ya kan, yang ada heat mapping-nya, jadi tahu gitu. Orang ini ngekliknya paling banyak di mana sih, button apa, kalau misalnya kita A/B testing gitu ya, itu tuh apakah button saya kerja atau enggak gitu. Sejak saya masang button tersebut, akhirnya lebih banyak nggak orang yang datang ke tempat saya, yang beli misalnya. Ujung-ujungnya kan kita membuat suatu bisnis itu supaya orang beli kan. Makanya namanya tadi saya bilang sales engine. Apakah orang convert atau enggak, basically. Itu sih. Oke. Pak Nayoko, ternyata ada yang nanya di kolom chat, dalam revolusi industri 4.0 yang sekarang dan dengan kecepatan informasi digital masa sekarang, tidak menutup kemungkinan banyak sekali data yang dimanipulasi. Nah, bagaimana seorang produsen dapat membedakan mana data yang real dan mana data yang dimanipulasi? Mungkin silakan, boleh dijawab. Ya, ini pertanyaan yang bagus dan sebenarnya nggak gampang juga dijawab ya. Karena kan ini adalah salah satu proses dari data science atau dari data cleansing tersebut, ya kan? Apakah datanya itu data yang representatif, datanya does it make sense, atau data ini perlu di drop, ya kan? Jadi ini semua tergantung sih dari misalnya apa yang mau di-solve dulu nih pertanyaannya nomor satu, dan yang nomor dua, kalau emang concern-nya adalah data yang dimanipulasi, nah itu mungkin berapa banyak gitu yang kira-kira kita bisa ekspektasi kalau datanya ini yang dimanipulasi ya kan. Jadi tergantung sekali sih dari source of datanya itu apakah ini trusted atau enggak yang pertama ya kan. Yang kedua, apabila emang ini datanya masuk ke tempat kita dan kita harus proses data tersebut, apakah datanya representatif, apakah cukup make sense atau enggak. Nah, ini kan membutuhkan namanya domain expertise ya. Makanya tadi kan kalau saya kasih lihat salah satu skill-nya itu adalah bisnis akumen, ya kan? Kalau memang kita punya teori gitu ya, kita mengerti tentang bisnis kita udah tahu nih logikanya seperti ini gitu. Itu kan kita bisa make sense. Apakah ini make sense atau enggak gitu. Makanya ilmu bisnis itu juga penting sebagai data scientist di sini. Kayak contoh ya, misalnya ya. Misalnya saya adalah data scientist di Pertamina, di energi sektor. Tahu-tahu saya disuruh kerjain di mana? Di Calbe, which is not energy at all, tapi malah produsen of farmasi ya kan. Saya punya bisnis akumen atau saya punya bisnis experience dan logika yang saya sudah dapatkan itu beda. Jadi saya mungkin nggak seefektif orang yang memiliki logika-logika yang ada atau experience yang ada di bisnis tersebut gitu. Makanya ini equally penting dengan skill-skill lainnya di sini. Mungkin ada pertanyaan lagi dari audiens, dari teman-teman peserta. Silakan boleh disampaikan melalui kolom question and answer. Dan sekali lagi Raras ingetin juga untuk jangan lupa mengisi link absensi ya, link presensi yang ada di kolom chat, dilengkapi dan di double check nama dan juga alamat emailnya karena itu yang akan digunakan untuk e-certificate-nya teman-teman. Boleh silakan disampaikan lagi pertanyaan untuk Pak Nayoko malam hari ini. Oke. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman peserta nih Pak Nayoko, pertanyaannya dari Raras ya, karena tadi ada yang nanya nih soal startup baru yang belum butuh data dan memang kalau misalkan tadi kan Pak Nayoko juga menyampaikan bahwa startup baru mungkin itu
lebih concernnya adalah untuk execute dan juga collecting datanya gitu. Tapi untuk penerapan data manajemen yang diperlukan itu tuh baiknya tuh sejauh apa sih Pak? Mungkin bisa dijawab. Ya, karena kan kalau kita baru mulai startupnya itu yang paling penting adalah gimana caranya kita bisa mendapatkan problem solution fit, ya kan. Jadi kalau kita ngomongin problem solution fit, kita tuh harus benar-benar ngerti dulu gitu pain point-nya di mana, problemnya di mana gitu kan. Itu bisa dilakukan secara research misalnya untuk mengetahui marketnya seperti ini, problemnya seperti ini, ya kan. Itu kan butuh data, collection data juga kadang-kadang ya, survei dan lain-lain. Nah, itu membutuhkan menggunakan data gitu untuk membuat suatu decision, ya kan. Untuk bisa membuat suatu problem solution fit di sini basically. Yang sering terjadi di Indonesia itu kan saya sering investasi dan lihat-lihat startup-startup itu ya, adalah mereka suka membuat teknologinya dulu, membuat suatu solusinya dulu tanpa benar-benar mengetahui problemnya itu apa. Mereka kadang-kadang malas pergi, contoh ya, mereka mau membuat suatu teknologi yang memang related ke customer-nya itu orang yang jual di pasar gitu. Tapi males pergi ke pasar ngomong sama orang-orang di pasar. Karena mereka pikir, aduh ngapain sih, aduh kotor lagi, ngapain gitu ke sono, males. Kalau nggak ngomong sama customer-nya, mana tahu pain point-nya di mana. Kita harus bisa ngopi darat gitu sama mereka. Sama-sama ngopi, tahu pain point-nya di mana, misalnya kayak kehidupan dia sehari-hari itu kayak gimana sih. Misalnya ya, Abang Gojek gitu. Kalau misalnya kita mau buat Gojek gitu kan ya, gimana tahu kesulitannya dia, gimana ngebuat produknya, Nadim ngebuat produknya kalau dia nggak tahu cara hidupnya orang ini, ya kan? Jadi kita harus benar-benar tahu gitu orang itu seperti apa, ya kan? Dilengkapi dengan data fakta, ya kan? Sehingga semuanya menjadi sesuatu yang powerful di sini. Oke, jadi itulah pentingnya untuk mengumpulkan data di lapangan secara langsung gitu ya berarti ya Pak ya? Ya. Karena kan data bisa kualitatif, data bisa kuantitatif ya. Betul. Dan itu saling complementary di sini. Oke. Kalau gitu mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman peserta malam hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Boleh langsung aja dimaksimalkan di fitur kolom question and answer. Nanti kita akan bantu jawab. Silahkan untuk teman-teman. Ya, kayaknya kalau nggak ada lagi, ya oke. Sudah cukup dulu ya kalau gitu ya. Udah hampir jam 9 juga sekarang. Oke. Mungkin boleh silakan Pak Nayoko memberikan closing statement webinar pada malam hari ini. Ya, terima kasih banyak dari peserta-peserta malam ini udah meluangkan waktunya. Raras, terima kasih juga udah menjadi MC yang sangat-sangat mantap ya. Dan juga Ibu tahu-tahu namanya jadi lupa. Dari PT Gama ya, terima kasih banyak udah Ibu Rida dari PT Gama, terima kasih udah invite saya ke sini juga. Jadi ya saya harap ini cukup informatif ya dan bisa memberikan wawasan-wawasan tentang data lebih baik lagi ke depannya. Oke. Salam sejahtera, selamat malam untuk teman-teman di sini kalau gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Nayoko Wicaksono atas materi yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan. Semoga bisa ke depannya bermanfaat ya untuk teman-teman peserta yang sudah ikut di malam hari ini, baik yang sudah mungkin ada yang sedang memulai merintis startup atau bahkan udah nyemplung dan baru berencana. Semoga bisa bermanfaat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nayoko pada malam hari ini. Dan juga teman-teman, Raras juga ingin menyampaikan buat yang mungkin sedang memiliki bisnis dan ingin mengikuti program pendampingan nih, kamu bisa ikutin juga dengan mengisi form. Nanti formnya akan di-share juga di kolom chat. Jadi
Kalau misalkan teman-teman membutuhkan bimbingan atau membutuhkan program pendampingan, nanti bisa langsung aja diisi form review startup-nya, atau nanti bisa langsung hubungi admin dari Gama Inovasi Berdikari aja untuk chat lebih lanjut gitu ya teman-teman. Ya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan menyimak paparan materi dari Pak Nayoko, dan juga sekarang kita sudah hampir sampai ke penghujung acara teman-teman, karena untuk webinar malam hari ini bisa dikatakan hampir selesai, tapi Rara juga ingin menyampaikan bahwa karena judulnya adalah webinar series, jadi masih bakalan ada webinar-webinar selanjutnya, episode selanjutnya teman-teman, dan Laras kasih bocoran sedikit nih, nanti di episode berikutnya bakalan ada materi terkait tentang menangkap peluang bisnis ya dengan strategi kreatif, ini bisnis digital ya. Terus kemudian juga ada topik terkait menganalisis konten dan memanfaatkan peluang bisnis di sosial media. Wah, ini nih yang sekarang lagi kenceng ya, setelah apalagi tadi juga sempat disampaikan sama Pak Nayoko bahwa future is today, apalagi COVID, jadi semuanya kayak serba jadi cepat ya kan. Terus habis itu juga nanti bakalan ada materi terkait bagaimana membuat data konten dan juga tentang membangun jejaring untuk bisnis, dan ada nanti juga akan disampaikan oleh expertise-nya, oleh expert di bidangnya, jadi teman-teman jangan sampai kelewatan. Tungguin aja nanti pokoknya ya, di bulan September ini banyak yang seru-seru. Oke, kalau gitu teman-teman, sekali lagi Raras remind untuk jangan lupa mengisi link presensi, di double check untuk nama dan juga alamat emailnya, karena itu yang akan digunakan untuk e-certificate-nya. Dan selamat melanjutkan aktivitas teman-teman. Ini hari Jumat, tapi pada semangat semua ya, besok weekend, tapi bukan menjadi halangan untuk menambah ilmu. Kalau gitu, Kani Raras pamitan dulu. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kepada PT Gama Inovasi Berdikari. Terima kasih kepada Bapak Nayoko dan semua pihak yang terkait demi kelancaran pada acara malam hari ini. Kalau begitu, webinar pada malam hari ini resmi sudah selesai, teman-teman. Jadi silahkan bagi yang ingin melanjutkan aktivitas, boleh langsung live meeting aja. Kalau begitu, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.